kalau misalkan untuk jadi production team kayak misalkan di PPC gitu, perlu Mhm. nggak sih knowledge barang itu dipunyai dulu sebelum bekerja? Oh perlu banget, perlu banget. Kayak, eee, misalnya gue nggak terlalu, eee, paham tuh disguise buat apa tadinya. Cuma karena dia mau bawa, gue juga harus tahu dong disguise tuh apa sih, setidaknya secara garis besar aja, nggak harus, menyeluruh banget karena nggak mungkin, karena gue orang audio gitu, gue nggak mungkin mengerti sejauh itu. Tapi gue harus tahu, atau misalnya kayak misalnya, kita kemarin kejadiannya waktu di Strike Kids J-Hope kemarin, baru pertama kali kita dapat struktur HGSS yang baru namanya HG50. Nah itu mungkin secara structure Adam sama Yoga lebih paham dari gua, tapi kita akhirnya belajar bareng-bareng, oh HG50 itu ukurannya sekian loh. Jadi kita kalau marking, karena kan nggak bisa kalau misalnya kita nggak tahu ukuran barangnya seperti apa, atau marking udah pasti berantakan semua, ngaco. Jadi kita harus tahu, tolong kirimin, DWG filesnya si, H50 seperti apa. Itu aja kemarin masih ada yang miss, ternyata misalnya mereka tuh, ukurannya 160 kali 160 misalnya gitu. Ternyata di lapangan ternyata 2 kali 2, itu kan berarti harus ini lagi kan, tapi harus mengerti. Jadi makanya itu udah dibagi divisinya. Mungkin gua cuma mengerti secara, makronya doang, tapi misalnya Arif gitu, dia udah sering banget nge-handle kamera, dia udah pasti lebih paham dari gua. Misalnya kayak, "Eh, Bay, tolong bilangin ke Koreanya, dia beneran nih minta kameranya lensanya yang ini, bukannya biasanya ini," gitu. Nah itu gue udah nggak terlalu paham di masalah itu, karena kalau di lapangan Arif memang udah ditugaskan, "Elu pokoknya bagian kamera," gitu. Terus misalnya, Belo bagian multimedia, jadi dia lebih paham tuh kenapa harus ada barcode, kenapa harus ada, controller-nya, kenapa harus ada, misalnya kabelnya gimana, terus apakah pakai solid atau pakai transparent gitu-gitu, mereka itu pasti lebih hafal. Tapi harus harus banget sih, walaupun itu barangnya baru tahu gitu, kayak misalnya, oh kemarin mereka biasanya tuh pakai follow spot buat artis, ngikutin artis, terus mereka nggak mau karena follow spot itu kan masih pakai orang dan kita nggak punya space-nya. Karena mereka pakai, E40 kalau nggak salah ya, RoboSpot namanya. Jadi, lu bisa dikontrol by kamera gitu. Ya benar, jadi Follow Me sama RoboSpot tuh mirip. Nah, RoboSpot tuh gue belum pernah tahu ya itu apa sih. Ya udah akhirnya kita kulik dulu. Oh ternyata RoboSpot tuh ini, tetap harus ada operatornya tapi ada kameranya loh dia supaya, bisa ngendaliin. Nah itu harus tahu, karena kalau kita nggak tahu mau ngobrol sama tim Koreanya jadi sama-sama bego dong, entar nggak tahu gitu. I see. Tapi balik lagi lo tetap tetap diposisikan di divisinya masing-masing gitu ya, nggak Betul, nggak dan nggak dan berarti akhirnya satu kalau orang tahu semua gitu. iya, dan tapi biasanya kalau udah in-depth pasti kan misalnya monitor engineer gue cuman kayak menyampaikan, "Cup, kayaknya dia butuh, spectrum analyzer gini 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 gini," udah ada semua ya, ada, tapi gue tahu spectrum analyzer buat apa, terus kenapa dia minta, misalnya PSM 1000, terus gimana routing-annya, mungkin gue tahu, tapi kalau udah in-depth, "Aman ya, Cup, ya, udah nanti, lu secara detailnya routing-an," "Udah aman aman." Tapi pokoknya kita harus mengerti secara makro aja sih. Jadi kalau dia ngomong masalah A, kita udah tahu gitu. Kayak misalnya gue belum pernah, ketemu L akustik misalnya gitu kayak kemarin, terus gue belum pernah buka sound vision, terus tiba-tiba dari Total mereka ngasih, "Bay, ini sound vision-nya." Terus ya udah gue cari aja, oh ini gini, gue bisa ngelihat, secara, ini aja, secara cara pemakaiannya basic-nya seperti apa sih, gue cuma mau ngelihat misalnya, oh tinggi speaker-nya berapa, di posisi hoist-nya di mana, dari tadi tinggi speaker dari ground tuh berapa, kan gue bisa lihat, oh kalau dia tinggi ground-nya segini mentok nggak ya, kayak gini gini. Jadi gue tahu gitu, gue bisa baca lah. Maksudnya walaupun basic, nanti gue cari lagi di YouTube gimana caranya gitu. Cuman kalau misalnya nanti udah in-depth banget, berarti kan gue memang harus training lagi dan lain-lain gitu. Masalah training menarik sih. Kemarin kan gue training LA Mhm, itu yang tadinya gue hanya berpikir om pasti cuman engineer doang gitu, tapi mhm, ternyata banyak juga yang udah terjadi adalah production team tuh ikutan training supaya mereka ngerti gitu ya. betul betul. Gimana sih sistemnya mereka, jadi kalian kalian pun sebenarnya juga punya andil kan, misalkan let's say Koreanya minta eh, apa yang nggak ada di Indo ya, TW Cohesion. gitu, Oh, ya ya ya. TW atau cohesion gitu kan, Ya ya. yang di Indo tuh mungkin ada tapi barangnya nggak banyak, nggak cukup untuk cover. Kalian berarti perlu knowledge-nya juga kan untuk oh di sekitaran si cohesion itu ada apa ya yang tiernya sama, Betul betul. mungkin K1 mungkin L2 atau GSL gitu. Betul. Tapi gimana kalian untuk memberikan opsi itu ke si artisnya gitu, Oke. bahwa gua adanya yang tier yang sama ini, kan Mmm, banyak nih opsinya, lu bisa pakai GSL, lu bisa pakai L tuh, bisa pakai K1, tapi ya, lo nyodorinnya yang gimana caranya mempertimbangkan untuk nyodorin ke mereka gitu. oke. Biasanya kalau kalau kita melihatnya secara, ready stock-nya barangnya apa enggak gitu. Misalnya ya, eee gua let's say misalnya gue belum tahu vendornya siapa ya, misalnya ya, misalnya. Terus mereka minta gue harus pakai GSL, oke gue cuma tahu misalnya vendor A sama B yang punya GSL. Oke, misalnya gue ngobrol dulu sama mereka nih, "Wah tanggal segitu nggak bisa nih." Oke, yang ready siapa nih? Misalnya ready-nya cuman, L2 doang gitu, atau, tapi gue mungkin mungkin gue taunya itu
apa sih sebutannya sederajat apa enggak, biasanya gue pasti konsultasi dulu misalnya ke audionya, atau gue mungkin baca-baca aja lah gitu. Gue tahu oh nyata kayaknya kalau GSL itu kayaknya ketemunya sama K1 sama K2 deh kalau nggak salah misalnya gitu. Kalau kayak Cohesion tuh kayaknya samanya sama K1 misalnya gitu. Jadi kalau dia kayak Cohesion kayaknya kita nggak punya pakai K1. Terus gue nanya lagi ke orang audio misalnya benar-benar in-depth sistem lah, maksudnya mereka ngerti. Oh iya benar-benar kayaknya kelasnya di situ K1, oke. Ya udah ngobrol, baru kita ngobrol ke dia. Kayaknya kita nggak punya deh kalau Cohesion, kita punya K1. Atau misalnya nanti ngobrol lagi, balik lagi ke bisa jadi banyak variabel, ada juga yang ternyata budget kayaknya cuma bisa ngasih J8 doang nih, karena tapi kita tahu secara quality mungkin udah outdated misalnya ya J8, walaupun gue pribadi di kuping gue senang-senang aja karena gue pernah nonton band yang dia minta K1 gitu terus nggak punya dikasih J8, terus mereka tetap yang kayak emang nggak ada nih, sebenarnya mixing pakai J8 bagus banget emang, sebenarnya bisa kok, bisa banget gitu lu mau pakai, karena kayaknya kelasnya udah yang tadi kita sebutin misalnya udah DNB, Nexo, terus Mayer, Adamson, Alakustik, Claire, kayaknya nggak mungkin speaker itu jelek kayaknya menurut gua. Kayak maksudnya lu mau pakai seri manapun kayaknya oke-oke aja, tinggal di ruangan itu udah bukan, gua nggak mau ngomongin sound quality karena sound quality menurut gua udah pasti bagus. Kalau karakter ya udahlah plus minus, tapi coveragenya mereka bisa apa enggak itu pasti yang diomongin itu kan. Throw-nya nyampe apa enggak kayak gitu. Nah, tapi tadi balik lagi ke pertanyaan lu, biasanya gue nyodorinnya lihat dulu, oke mereka sekelasnya di segini atau barang di stoknya barangnya ada apa enggak. Kita coba dulu biasanya dengan yang on budget dulu. Kita ngobrol sama promotor misalnya, dia mintanya ini nih, tapi sekian. Wah, nggak masuk nih. Coba kita coba dulu ya sama yang bawah ya. Oke. Ternyata mereka mau, oke nggak apa-apa. Tapi kalau mereka mau insist, berarti kita mesti ngobrol lagi. Ini kayaknya dari mereka harus nih, kalau nggak mereka nggak mau main kayak gitu. Berarti nyari lagi barang kayak gitu-gitu. Kalau di Korea seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak band-band yang main di Bali United gitu, kayak kemarin gue megang Sentimentals, mereka biasanya malah nggak request. Mereka cuman biasanya kalau band yang nggak bawa engineer, mereka cuman harus backline gue harus bagus, gue minta A harus A, karena kan balik lagi kan, kalau di audio source-nya bagus, lu mau pakai apa aja juga mesti bunyinya bener ya. Jadi akhirnya gua yang akhirnya merekomendasikan, misalnya kita ngobrol dulu, secara budget produksi punya berapa plafonnya? Oh kayaknya cuma bisa di seri B doang, di A doang nggak mungkin budget. Oke, dengan seri B, nggak bisa tadi gue ngomong ke lu, misalnya kemarin gue pakai DNBQ, dengan pengetahuan yang gue punya, gue bikin aja dulu. Gue nanya sama Yoga, ini gimana menurut lu, cukup nggak? Cukup, oke pasang 6 lu cukup ya. Baru gue ngomong ke vendornya, gue mau sewa Q dong sama lu, masuk nggak budget gue di segini? Oke masuk, ya udah. Tapi kalau gue pakai J, kayak nambah nih sekitar 20, wah kayak nggak masuk nih. Oh kita pakai Q aja. Nah biasanya artisnya, ini gue cuma bisa pakai Q gini, oke nggak apa-apa gitu. Biasanya gitu. I Jadi see. kalau misalnya ya band-band yang mungkin kelasnya middle class gitu, biasanya malah kita yang ngasih nih, gue maunya pakai ini gitu. Dan biasanya walaupun on budget banget, biasanya mungkin kalau di PPC gue kali yang agak BM, maksudnya karena mungkin kan orang audio juga kayak ya sebenarnya kan PPC base audio banget ya, maksudnya Yoga juga basic audio, ada gue ada Abi gitu, pasti kita kayak kalau misalnya dapat budget kecil yang kayak masih ganti ini sih gitu, kayak bisa nggak kalau misalnya lightingnya atau LED kita kurangin supaya audionya lebih bagus dibandingkan dua itu bisa terjadi kalau di kita. Jadi kalau misalnya lu lihat kadang-kadang kok nggak ada LED ya, tapi audio gue bisa bagus nih gitu, karena menurut gue itu tetap nomor satu kalau di kita. Cuman nanti dalam beberapa ya harus kompromi juga, kita akhirnya kalah karena kayak ya mungkin speakernya memang nggak jelek, cuman mungkin karakternya gue nggak cocok, tapi ya udah nggak apa-apa kok pakai ini aja dengan ruangan segini cukup. Tapi memang ternyata kebutuhan brand karena memang harus ada LED, jangan budget kita mepet, ya udah mau nggak mau harus ke sana gitu. Tapi kalau kita berapa kali audio nomor satu kok, kayak sejauh ini gue melihat gambar-gambar Yoga buat Pesapora yang baru, gimana caranya si audio itu nggak di sisi paling luar misalnya gitu kan, ada kan panggung LED audio gitu kan, sampai ada juga yang kayak ya udah LED gue ketutupan nggak apa-apa, yang penting posisi audio gue harus di situ, harus di AC yang bener gitu, harus di posisi yang bener, nggak mau terlalu kelebaran gitu. Korea juga kayak gitu kok, kalau misalnya mereka nggak mungkin yang kayak supaya LED gue nggak tutupan gue kelebarin deh, mereka nggak mau, mereka cuek. Kemarin ada kemungkinan kayak 2 meter atau sampai 5 meter itu ada LED ketutupan, mereka nggak peduli emang begitu, karena emang initial design mereka adalah HGSS itu lebih tinggi. Cuman tadi gue balik lagi ngomong ke lu, ada restriction venue-nya nggak bisa, akhirnya compromise-nya jadi ketutupan LED-nya, padahal LED itu adalah main jualannya dia gitu, karena penonton harus lebih bisa lihat. Tapi mereka tetap, karena audio gue nomor satu ya gue bodo amat LED gue ketutupan gitu. Nah itu mungkin mentality itu yang harus ya gue nggak berani komen, cuma itu harus diubah sih menurut gue gitu, karena gue sering kok ketemu yang kenapa speaker gue di luar sih gitu loh, maksudnya emang kenapa, emang pengaruhnya segimana sampai gue cuma minta space let's say lebar 2 meter doang atau 3 meter buat speaker gue dulu baru LED dulu, emang kenapa harus duluan gitu, kayak karena amit-amit nih ya LED mati, lighting mati, audio masih nyala, itu gak ada masalah. Cuman kalau kita balik udah pasti ya kan, pasti kayak hah ini mati nih tapi LED-nya nyala, gue gak peduli, gue mau denger band nyanyi gitu kan. Mungkin lighting mati akan diprotes, cuman orang masih bisa nyanyi loh gitu, maksud gue gitu. Itu gue nggak tahu, mungkin
eh, itu yang gue pingin ya kita yang mungkin seangkatan atau yang lain bisa menerapkan itu. Maksudnya gue walaupun gue misalnya masih dalam hati gue emang senang banget audio, cuman gue kebetulan memang info di produksi juga, tiba-tiba gue harus bekerja sama lu gitu, kita bisa ngobrol kayak, Bay jangan lupa audio harus ini. Oh iya juga ya, karena gue mau orang audio, jadi gue nggak bakal mengalahkan audio sampai kapanpun gitu. Dan ngelihat bahwa segede Korea aja pun juga masih mementingkan itu sih cukup menarik ya. Gue cukup kaget sih kalau Iya, mereka biarin aja LED gue agak ketutupan, yang iya, penting iya, suaranya iya keluar dong, dulu gitu. harus. Karena tadi lu balik lagi ke lu tadi gue baru banyak orang produksi yang akhirnya belajar juga. Bisa jadi kan kalau gue emang senang juga dengan audio kan, tapi mungkin waktu gue buat ngulik nggak sebanyak lu, jadi pasti gue akan ketinggalan. Tapi setidaknya gue tahu misalnya kayak ntar kamu bisa ngomong, coba ajarin gue dong sound vision, supaya barangkali gue bisa bikin tapi kan nanti pas udah gue mau order ke lu kan lu tahu barang ya tetap nggak bisa gue yang kayak gue ngajarin dari nol. Gue tetap, tapi gue tahu nih cup kayaknya yang structure yang PPC buat kayaknya paling mending kayak gini, desainnya gimana menurut lo gitu. Pasti kan gue ngomong ke lu, tapi kan bisa jadi gue bikin aja duluan kayak, karena gue senang juga gitu. Dan nanti bisa juga gue jadi tahu nih misalnya dengan structure trussnya Eagle sama HGSS beda beban, misalnya kita pakai yang, atau misalnya ketemunya tiba-tiba besi sama aluminium beda beban, misalnya gue ngobrol nih ke Adam, menurut lo kalau gue pakai cantilever 2 meter cukupnya berapa ton nih, sekian bay, oke. Terus tiba-tiba lu ngasih bay gue mau pasang 20-20, wah nggak bisa lo cup, misalnya karena beban gue gini, oh iya ya bener juga ya gitu. Terus misalnya kayak gue dari karena gue ada di produksi, gue jadi bisa, karena gue tahu desain panggungnya, jadi gue bisa tahu nih eh gue bisa naruh sub di mana. Padahal gue harus aja gambar-gambar aja, tiba-tiba ada cakar 2 meter yang gue nggak tahu. Terus kan nggak bisa dong gue bilang, Dam, cakar hilangin. Nah jatuh dong speaker PA lu. Nah itu mungkin keuntungannya gue ada di dua belah pihak. Itu jadi gue bisa tahu kayak, malah gue nggak apa-apa kok, gue karena nanya, Dam, gue kalau naruh di sini boleh nggak? Menurut gue ini sound paling bagus begini. Baik geser semeter dikit masih nggak apa-apa nggak? Oke deh nggak apa-apa kan, maksudnya dikit ya, maksudnya karena gini bay, struktur gue tuh nabrak ini, oke nggak apa-apa. Nah itu kan harus ngobrol. Gue sebagai, nggak bisa juga gue sebagai audio engineer yang harus gini Dam gitu. Nah, masa nggak ada kompromisnya, gue udah kompromis lo buat lo misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya enaknya di situ sih. Ya, soalnya kan kalau kita ngejar rata, nggak tahu ya, kalau gue nggak bisa 100% orang dipuaskan di mana, di posisi dimanapun kan. Lu mau ngedesain sebagus apapun, ya mungkin kalau tipenya venue-nya bisa hanging point langsung di gedung, mungkin akan lebih rata mungkin ya menurut gue. Cuma pasti ada certain posisi yang kayak sampai hilang dikit. Jadi ya memang harus kompromis, nggak mungkin 100% orang dipuaskan mendengar musiknya gitu. Jadi ya enak komunikasi ya sebenarnya paling penting emang. Nah, kalau misalkan nih, lo sebagai production team ataupun sebagai production manager ya, eh, ingin rekrut orang, Ya, em, dari yang udah ada sekarang, dari trennya sekarang kan gue ngelihat banyak banget nih orang yang mulai belajar mixing gitu. Orang belajar audio pengen mixing, orang belajar audio pengen megang band dan segala macam. Tapi menurut lo ada nggak sih kesenian yang lain atau skill yang lain tuh yang sebenarnya lo lebih butuh orang itu belajar itu dibandingkan mixing gitu sebagai tim produksi? nomor satu sih listrik sih gue. Electricity itu gua aja sampai sekarang maksudnya gak sedetail itu gitu maksudnya. Nah kalau gua balik lagi ke Adam, itu menurut gua Adam tuh gue bisa bilang MacGyver-nya produksi ya, maksudnya lu di angkatan gua ya, maksudnya kalau yang di senior pasti yang lebih banyak yang lebih jago, cuman di angkatan gua karena gua nanya apa aja ke dia tuh dia bisa jawab gitu. Nah itu one of a kind banget orang kayak kayak Adam lah di angkatan gua gitu. Nah cuman ini menarik, lu nggak harus tentang mixing kok, maksudnya kalau menurut gua electricity tuh ternyata bisa gue bilang nomor satu kali ya, karena maksudnya semua berhubungan dengan listrik gitu. Bisa barang lu rusak karena lu salah ngitung, bisa iya benar itu terutama nomor satu barang yang rusak lah, misalnya kayak sesimpel tahu apakah ini band ini butuh 110 atau 100 atau 220, itu kan udah paling penting banget gitu. Bisa aja udah tetap kita udah siapin dua-duanya tetap salah nyolok kayak gitu-gitu tuh, harus kayak apa ngeceknya bener apa enggak, itu menurut gue itu satu. Terus kedua mungkin kalau di sisi audio eh, mungkin RF kali ya sekarang yang lagi, gue nggak bilang itu tren tapi jadi kebutuhan karena banyak band-band yang akhirnya butuh RF system buat di eh, panggungnya mereka lah. Nah itu menurut gue RF engineer harus jadi lebih banyak yang ngulik ke arah situ, karena buat kalau misalnya dibilang keren-kerenan ya mungkin memang FO engineer kelihatan di depan ya maksudnya, tapi nggak semua tentang itu sih. Misalnya ada RF engineer, ada backlight technician yang menurut gue lama-lama gue merasa kekurangan. Terus atau patching engineer juga ternyata kalau gue lihat di luar ada loh, maksudnya memang orang yang dedicated buat ngerjain patching doang gitu. Makanya gue senang tuh kalau misalnya kapan-kapan, mungkin masih masih mimpi gue juga ya, mungkin kalau gue bisa, gue pengen bawa tim misalnya di satu festival, tim gue sendiri, let's say gue punya FOH engineer, monitor engineer, system engineer, patching engineer, sama RF, udah gue bawa 5 orang, sama backline tech 6, kita kerja berenam aja maksudnya buat ngerjain itu, bisa dibawa touring gitu orangnya gitu. Mungkin lu udah pernah ngelakuin itu pas
di Batam ya waktu itu ya. Maksudnya lu bawa, maksudnya suara cuman as in manpower doang gitu. Itu menurut gue itu sesuatu yang menarik gitu. Kayak kayak gue juga pingin bisa ada festival nggak apa-apa lu mau pakai barangnya siapa aja. Cuman kita kalau lu masih butuh bantuan gitu ya kita masih bisa ngebantuin asin itu gitu. Menurut gue itu menarik. Tapi kalau tadi sih mungkin electric guy terus backline tech sama RF engineer sih itu tiga sih kalau di gua ya itu yang butuh banget karena terutama apalagi teknisi drum itu udah agak susah sih gue nyarinya kalau mulai sekarang ini gue nggak tahu maksudnya gua better ketemu orang yang sama sekali nggak bisa terus kita workshop bareng gitu jadi ya udah nggak apa-apa jadi kita nyamain satu visi aja gitu mau mulai dari kayak misalnya kayak Lomba Sihir sekarang punya namanya Absyah gitu gue seneng banget kayak misalnya mereka dia baru lulus SMA sambil ngisi waktunya dia ikut jadi prop tim doang karena Lomba Sihir sekarang tuh main selalu bawa sofa merah jadi dia cuma tugasnya nggak bawain sofa sama masangin lampu buat props doang udah itu doang tapi ternyata dia pas kerjanya udah kelar dia bawain drum dia jadi tahu kenapa patchingannya gini-gini kan lama-lama nanti dalam waktu 1-2 tahun si misalnya Anton udah menjadi production manager nantinya ataupun Putra ataupun Mas Johan jadi production manager si Apsa bisa naik bisa menggantiin mereka gitu karena akan regenerasinya seperti itu tapi menurut gue ya jangan malu menjadi runner aja sih orang ya bisa kita sama-sama ngeliat lah rekop dari maksudnya ikut dari lu terus ikut gua sekarang bisa jadi head tech kayak Bernadia itu kan maksudnya dia mau ngelakuin apa aja kan maksudnya dari situ malah bisa dan maksud gue juga dia salah satu yang gue tanya lu pengennya jadi apa sih gue pengen jadi orang sistem aja kayaknya deh dan gue sempat ngobrol ke lu juga kayaknya gue lebih tertarik di sistem bay dan begitu pun Rian nggak semuanya harus jadi mixing engineer gitu bukan berarti gue mixing lebih bagus dari lu atau gue lebih keren dari lu enggak tapi kan gue tanpa kalian juga speakernya nggak bakal oke juga gitu maksudnya enak juga ya kalau kapan-kapan misalnya gue bisa tur sama band terus gue bawa deh misalnya gue bawa Rian sama Ucup gue minta budget lebih kita berangkat supaya gue mau pakai speaker apapun gue udah punya sistem gue gitu jadi emang gue sama Riva tinggal mixing doang tapi gue punya RF dan sistem tag sendiri gitu itu kayaknya menarik buat kedepannya itu buat ya iseng-iseng aja kita nyoba-nyobain buat senang-senang gitu cuman itu sih tadi kalau orang mungkin tiga tiga tempat itu yang mestinya kita butuhkan banget gitu kalau orang produksi hmm, em, apa ya mungkin nggak ada sih tiga itu sih kalau setidaknya ada yang mau juga belajar tentang kamera visual tapi ya tadi ya sebagai makro aja sebagai orang produksi atau eh, oh sorry ada dua yang penting dari accessibility sama safety itu mungkin yang training harus banyak lah di sini ya kalau bisa karena kita juga banyak yang belum pernah mengikuti safety training jadi kayaknya itu penting juga buat kita punya gitu. Kalau kemarin tuh gue lihat si ini apa Mas Andinya Total Hmm? sempat ambil training trust kalau nggak salah Ya, ya, ya. di KL ya. Oh benar 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 benar. Nah, itu Benar, benar. eh, menurut lo perlu nggak sih orang orang produksi itu punya sertifikasi kayak gitu? Harus harus sebenarnya harus itu penting memang itu karena kan waktu itu sempat akhirnya dulu tuh Mas Cherry itu udah sempat ngambil gue lupa ya trust certificate tuh dia punya juga rigor gitu jadi emang harus ngerti karena memang memang itu kan safety-nya kita jadi tahu kalau bebannya gimana dan lain-lain gimana cara masangnya gimana nggak harus kita yang masang cuman kita tidak tahu basicnya bahwa gini jadi kalau misalnya kita nemenin dalam tanda kutip mandorin orang masang jadi bisa tahu oh ini tuh bener nggak sih pembagian bebannya ini hoisnya bener nggak taruh di sini kayak gitu itu penting banget sih menurut gue harus harus itu harus kayak misalnya gue nggak tahu bener apa nggak kemarin gue ngobrol sama siapa ya kayak orang audio itu kalau di luar belum tentu dia boleh nge-rig speaker sampai ke atas karena mungkin sertifikasinya beda ya emang ada orang yang khusus rigger itu jadi kayak ya udah ini playnya gini 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 ya mungkin yang naik ke atas orang audio juga tapi yang punya sertifikat rigger itu jadi belum tentu kita sebagai audio engineer boleh naik ke atas buat masang itu belum tentu karena safety-nya beda sertifikasinya beda kayak gitu gitu emang jadi beda lah rigger gitu penting penting